warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan materi kita tentang pH asam kuat. Pada sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara menentukan pH dari asam kuat monoprotik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menghitung pH dari asam kuat diprotik. Silahkan diperhatikan dengan baik. Asam kuat diprotik. Nah, kira-kira apa perbedaan antara asam kuat diprotik dengan monoprotik? Nah, perhatikan katanya diprotik dan monoprotik. Di dan mono. Di artinya dua, mono artinya satu. Nah, pada asam kuat diprotik, setiap molekulnya itu terionisasi menghasilkan 2 ion H+. Kita contohkan. Contohnya adalah asam kuat H2SO4. H2SO4 ini akan terionisasi. Pertama, dia menghasilkan 1 ion H+ saja. Dan kalau ini sudah 1, maka ini sisa 1 menjadi HSO4-. Ini ionisasi pertamanya. Nah, kemudian dia mengalami ionisasi lagi yang ini, HSO4- terionisasi lagi menjadi H+ ditambah SO4 2-. Nah, jadi dalam satu molekul H2SO4 dia akan menghasilkan 2 ion H+, sehingga dia disebut asam kuat diprotik. Kalau setiap molekulnya hanya menghasilkan 1, maka dia disebut asam kuat monoprotik, menghasilkan 1 ion H+. Nah, bagaimana cara menentukan pH-nya? Misalnya, soalnya sama, ada H2SO4 juga dengan konsentrasi, ini buat baru aja ya. Diketahui H2SO4 larutannya dengan konsentrasi 0,05 molar. Nah, tentukan pH larutan tersebut apabila diketahui Ka yang pertama ini dari derajat ionisasi yang pertama, Ka-nya 1 kali 10 pangkat 9. Kemudian Ka yang kedua misalnya 1 kali 10 pangkat -2. Tentukan pH. Caranya bagaimana? Rumusnya tetap sama dengan asam kuat monoprotik. Kita tuliskan dulu pH sama dengan min log konsentrasi H+ dari larutan atau dari zat terlarut. Nah, silahkan diperhatikan. Di sini diketahui ada 2 buah Ka. Ka yang pertama itu 1 kali 10 pangkat 9. Sedangkan Ka yang kedua 1 kali 10 pangkat -2. Antara 10 pangkat 9 dengan 10 pangkat -2, mana yang lebih besar? Jauh lebih besar 10 pangkat 9. Karena perbedaan yang sangat jauh, maka Ka yang kedua dapat diabaikan, sehingga yang kita gunakan adalah Ka yang pertama saja, yaitu 1 kali 10 pangkat 9. Nah, jadi konsentrasi H+ larutan adalah sama dengan konsentrasi dari KaH+ yang pertama, sehingga konsentrasi H+ yang kita pakai adalah sama dengan 0,05 molar. Nah, konsentrasi H+ dari Ka yang pertama ini, konsentrasi H+ itu berasal dari konsentrasi larutan. Sehingga untuk H2SO4 0,05 molar, maka konsentrasi H+ zat terlarut adalah H+ yang pertama. Sehingga yang pertama itu konsentrasinya sama dengan 0,05 molar. Jadi kita tulis di sini min log 0,05. 0,05 itu berapa? Min log 5 kali 10 pangkat -2 di belakang koma. Kita pindahkan ke depan. 2-nya 10 hilang, jadi 2 dikurang log
Jadi untuk pH asam kuat diprotik itu cukup kita abaikan Ka yang kedua apabila perbedaannya jauh dibandingkan dengan Ka yang pertama. Nah, Ka yang pertama itu konsentrasi H plusnya akan sama dengan konsentrasi H plus dari larutan H2SO4 yaitu 0,05 molar, sehingga ditulis di sini 0,05 molar. Silahkan dipahami dulu. Baik, agar Ananda semua lebih paham, kita masuk ke contoh yang kedua. Silahkan diperhatikan. Contoh berikutnya, suatu larutan H2SO4 memiliki konsentrasi 0,01 molar. Nah, diketahui Ka yang pertama adalah 1 kali 10 pangkat 9, Ka yang kedua adalah 1 kali 10 pangkat min 2. Nah, tentukan pH. Tentukan pH larutan H2SO4 tersebut. Sama dengan yang tadi caranya. Pertama, karena ini nilai Ka-nya kebetulan sama, maka bisa kita lihat Ka yang pertama itu jauh lebih besar dari Ka yang kedua, ya kan? 1 kali 10 pangkat 9 jauh lebih besar dari 1 kali 10 pangkat min 2. Sehingga konsentrasi H plus pada ionisasi yang pertama itu juga akan lebih besar nilainya dibandingkan konsentrasi H plus pada ionisasi yang kedua. Nah, maka kita abaikan yang kecil, kita gunakan yang besar. Konsentrasi H plus dari larutan itu akan sama dengan konsentrasi H plus yang pertama. Nah, konsentrasi H plus larutan adalah 0,01 molar, sehingga konsentrasi H plus dari ionisasi yang pertama atau konsentrasi ion H plus zat terlarutnya adalah 0,01 molar. Sehingga ini yang kita gunakan pada rumus pH. Nah, kita pindah ke sini. pH-nya sama dengan min log konsentrasi H plus. H plus yang mana? Yang ini yang kita masukkan. Kita tulis min log 0,01 ini kita tulis dulu sama dengan 1 dikali 10 pangkat ada 2 angka di belakang koma, sehingga ditulis min 2. Nah, kita pindahkan ke depan angka 2 dikurang log 1. Log 1 sama dengan 0, sehingga 2 dikurang 0 sama dengan 2. Nah, inilah pH dari larutan H2SO4 0,01 molar. Untuk asam kuat triprotik, contohnya H3PO4, caranya pun sama. Nanti kita bandingkan Ka1, Ka2, Ka3, mana yang paling besar. Nah, itulah nanti yang akan kita samakan atau kita bandingkan dengan konsentrasi H plus dari larutan. Semoga bisa Ananda pahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.